Oke, selamat siang. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit gambaran politik di Indonesia pada zaman kolonial. Sebelum kita menjelas pada dampak pendidikan politik Indonesia pada masa kolonial, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi, saya akan menjelaskan sedikit gambaran politik di Indonesia. Politik di Indonesia pada masa kolonial adalah setelah jatuhnya rezim baru yang otoriter pada tahun 1908. Lahirlah berbagai perubahan konstitusional untuk melemahkan dan menjatuhkan kekuasaan yang bersifat otoriter. Pada saat itu, negara Indonesia sudah mulai tanda-tanda kedaulatan rakyat yang masih manifestasi dalam pemilihan pemimpin, dan masa jabatannya hanya 5 tahun sejak berakhir masa Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto, yang dimana kekuasaannya bersifat otoriter. Sejak berakhirnya masa Soeharto, Indonesia mulai bebas dari segala penjajah, namun belum bebas dari korupsi dan politik uang. Berbicara tentang korupsi dan politik, Indonesia memang belum dikatakan merdeka sejak Orde Lama sampai masa reformasi sekarang. Yang dikatakan dengan politik uang banyak yang dilakukan oleh para kandidat atau oleh para politik untuk mencari simpatisan kepada masyarakat dan untuk memberikan uang kepada masyarakat supaya masyarakat tersebut bisa memilih dia. Itu yang dikatakan dengan politik uang di tengah-tengah masyarakat. Sebelum kita lanjut juga, kita akan menjelaskan dampak pendidikan politik pada masa kolonial, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Perkembangan politik pada masa kolonial sampai masa reformasi sudah mengalami beberapa rezim pemerintahan dan mengalami berbagai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dimulai dari era setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945 hingga saat ini, bangsa Indonesia sudah mengalami beberapa pergantian rezim dan pasang surut, terutama dalam bidang politik dan ekonomi. Dari sudut pandang politik terdapat berbagai perbedaan keadaan dan perkembangannya. Yang pertama, pada masa Orde Lama. Masa Orde Lama merupakan masa pemerintahan Presiden Soekarno yang berlangsung sejak tahun 1945 hingga 1968. Pendidikan politik yang digunakan pada masa kemerdekaan yang diutamakannya pada waktu itu yang dikenal dengan Tubapin atau 7 pokok indoktrinasi. Nilai politik pada waktu itu sudah mengalami lebih diarahkan pada penggunaan peralihan semangat perjuangan kemerdekaan kepada pengusaha, pengisian kemerdekaan dan kemajuan nasional, dan mengedepankan nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan nilai politik pada masa Orde Lama tidak berjalan dengan baik dan banyak yang mengalami berbagai konflik politik, dan masyarakat menyalahgunakan Pancasila dan Undang-Undang 1945 di bidang pemerintah, merupakan suatu bukti kehidupan politik yang salah dan menyimpang. Tetapi pada masa Orde Baru, dengan mulainya sidang MPRS yang berlangsung antara Juni sampai Juli 1966, di antaranya ketetapan yang dihasilkan sidang itu melarang ideologi untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia. Dari ketetapan tersebut berakibat pada setiap orang yang terlibat dalam aktivitas. PPKI ditahan pada masa Orde Baru. Pula pemerintah menekankan stabilitas nasional dalam program politik, dan untuk mencapai stabilitas nasional dalam program politik guna mencapai stabilitasnya. Tetapi pada masa reformasi atau pada masa sekarang, Indonesia sudah bebas dari penjajahan serang dari dunia luar, dan sekarang Indonesia masih terjajah dengan pada bidang ekonomi dan bidang politik. Itulah yang